Hai guys, balik lagi di episode kali ini bersama Martin Carter di Ngobrol Tren. Alright. Nah, pada kesempatan kali ini gue lagi bingung ini. Ini kenapa di studio kok gue sendirian ya? Ini mana nih pembicara tamunya nih? Yes. Aha. What's going on? Ya, pembicara tamunya adalah ya. Nah, ini teman-teman semuanya pasti bingung dong ya. Kok tiba-tiba munculnya ada saya dan juga sama Martin Carter. Nah, karena kali ini kita mau berbeda. Sesuai Oke. dengan meeting kita yang kemarin. Jadi hari ini kita bakal bikin ngobrol tren yang berbeda. Kalau biasanya kan kita bintang tamunya ada bintang tamu dari luar. Nah, kali ini saya pengen biar teman-teman juga bisa dengerin nih ceritanya tentang Martin Carter. Jadi kali ini kamu yang jadi bintang tamunya. Oke, udah siap ya? Dijebak gue nih. Iya, iya dong. Orang kemarin udah di-meetingin kok. Emang Nggak dikira kita bener bercanda ini nih. nggak Oke, bener nih. langsung aja tanpa perlu lama-lama, kita langsung mulai di Welcome to Ngobrol Tren. Oke. Nah, kan selama ini kan kamu nih selalu jadi Host. yang hostnya ya. Nah, kali ini kita bikin agak berbeda karena kalau kita cuma tanya aja dari sisi orang lain kan kayaknya nggak fair gitu ya. Nah, kali ini kita langsung cari tahu ini tanya-tanya ceritanya tentang Martin Carter ini kenapa bisa sampai terjun kalau dulu kan ikut di dunia entertainment gitu dong ya. Nah, tiba-tiba sekarang beralih terus bener-bener fokus banget sampai bikin perusahaan MLM. Nah, ini kan teman-teman nggak ada yang pernah tahu nih, iya kan ya? Udah banyak yang Nah, tahu kok. Udah ya banyak tapi kan tahu. nggak tahu cerita di baliknya, kamu tuh gitu. Jadi nggak ada yang tahu cerita di baliknya. Nah, mungkin siapa tahu ya dari cerita kamu mungkin bisa menginspirasi buat orang lain juga. Dan gimana sih sebenarnya kok bisa kamu tuh buka perusahaan MLM, terus gimana ceritanya, apa dulu kamu sebelumnya juga pernah ya join di perusahaan MLM atau kayak gimana gitu. Nah, aku sih sebenarnya tahu sedikit ya, cuma nggak sampai dalam-dalam kan. Makanya nanti kita lebih kulik lagi dan biar kamu cerita juga kali ya. Boleh ya? Setuju ya? Ini host di host nih. Nggak bener nih. Ya. Oke, gimana ya? Ceritanya sih panjang sih. Kayaknya nggak Yes. cukup deh satu episode. Nggak Udah cukup. satu episode aja. Ayo. Episode aja. Udah aku cerita semua kan waktu itu kan. Ya kan ceritanya ke aku, tapi Iya. kan nggak semuanya dong. Sampai Pasti dalam-dalam kan, loh. ya, enggak lah. Kalau Iya. kalau ke aku iya, cuma kan ke teman-teman semuanya kan nggak ada yang tahu nih ceritanya nih. Mitra-mitra tren Kalau udah tahu semua juga. oke, ya udah nggak jadi nih ya. Iya. Bungkus. Oke, nah nggak lebih kayak gimana sih ceritanya? Kalau selama ini kan kamu kan pernah diundang di podcast-podcast yang lainnya kan Ya. cerita mungkin lebih kayak cerita tentang masa lalu, terus ada perubahan hidup atau apa. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang kamu lihat nih ya dari MLM sendiri, dari perusahaan network marketing? Karena kan gini nih, banyak orang kemarin tanya-tanya kan ya ke kamu, ke aku juga gitu dong ya. Kenapa sih Pak Martin itu lebih suka bikin perusahaan itu bergerak di bidang network marketing gitu loh. Kenapa bukan perusahaan retail? Sedangkan produknya sendiri ini kan sekarang kan juga kalau bisa dibilang kalau kita dijual dengan secara retail Ya. itu udah pasti tetap laku gitu dong ya. Tapi kenapa malah di MLM-in? Sedangkan kan ya stigma orang-orang tentang MLM itu kan
kayaknya jelek kan Ya. ya. Tapi kenapa mau bela-belain bikin perusahaan MLM gitu loh. Nah, jadi ini biar orang-orang pun biar bisa tahu gitu loh. Kenapa gitu? Apakah perusahaan MLM itu ada kelebihannya atau sebenarnya sama aja dengan perusahaan retail pada umumnya atau gimana sih? Pengen tahu aja biar kamu bisa cerita sama orang-orang. Ceritanya eh, lumayan panjang sih. Jadi, Oke, di-cut-cut aja. oke. Enggak, kamu kan tahu dulu aku di entertainment kan, Yes. syuting-syuting ya Hmm. kan. Eh, itu dari 2011 lah ya, pas sejak aku balik dari Melbourne, Hmm. baru terjun di dunia entertainment lah intinya lah, syuting, nyanyi dan lain sebagainya. Cuma aku ngerasa di titik terendahku tuh di tahun 2015. Jadi di tahun 2015 itu aku nggak tahu ngerasa kok utangku tuh tambah banyak gitu loh. Hmm. Maksudnya aku melakukan pekerjaan impianku Hmm. sebagai artis, ya kan, sebagai penyanyi, ya kan. Tapi kok aku tuh nggak mendapatkan kehidupan impianku gitu loh. Jadi kayak aku tuh ngerasa belasan tahun aku kerja gitu-gitu aja, kok malah utangku tambah banyak. Kok aku belum bisa punya rumah. Hmm. Aku kendaraan aja masih nyicil waktu itu. Hmm. Nah, jadi perjumpaan pertama kali aku dengan dunia MLM itu di tahun 2015. Hmm. Jadi waktu itu ada adiknya mama, Hmm. ada om lah ya ceritanya nawarin. Jadi omku tuh dulu Om Alex. Oke. Nah, dia tuh dulu kan lama tinggal di Amerika kan. Yes. Udah lama nggak ketemu, tiba-tiba dia bilang mau ke Jakarta nih. Dia udah for good dari Amerika, dia ya mau bermain ke Jakarta lah, mau visit lah ponakannya katanya. Nggak tahu visit, main ke rumah, waktu itu aku masih tinggal di daerah Cipete, tiba-tiba dipresentasi lah gitu loh. Jujur sih, aku dulu belum begitu paham tentang network marketing itu seperti apa, MLM itu seperti apa. Aku waktu itu cuma mikirnya gini doang, dia presentasi aku, jadi ada sebuah perusahaan dari Amerika ya kan, yang lumayan cukup besar waktu itu, dia presentasi, aku tuh cuma nginget di hitungan bonusnya doang. Dia bilang begini, pokoknya lu kalau jalanin ini ya kan, kalau lu berhasil nih ya setahun, itu potensinya lu bisa mendapatkan 600.000 US dollar dalam waktu 1 tahun. Hmm. Aku hitung-hitung kali kurs waktu itu kurang lebih di 9M lah, Oke, itu kursnya di 15.000. 15.000. Oke. Ya kan 15.000 lah Kak. Kalau dikali 6 kan 9 kan, 90 lah ya. Jadi 9 miliar lah intinya lah. Oke. Aku mikir, wow, seumur-umur aku kerja udah puluhan tahun, nggak pernah pegang uang miliaran. Masa sih di bisnis yang kayak begini, aku bisa dapetin miliaran dalam waktu 1 tahun? Jujur, siapa sih yang nggak tergiur? Oke. Dan waktu itu memang karena aku punya hutang hampir setengah M, dan aku udah lumayan kepepet waktu itu, mobil nggak bisa bayar cicilan 3 bulan, ya kan? Sempat dikejar-kejar sama debt collector dan lain sebagainya. Kehidupanku lumayan cukup inilah ya, kamu tahu lah ya. Aku udah cerita di podcast sebelumnya. Tapi kan aku belum terlalu tahu kamu dulu kan, jadi belum tahu kehidupan asli kamu yang zaman dulu kan kita cuma tahu-tahuan doang kan gitu. Ya, kamu mengenal aku pas aku udah sukses. Gitu. Iya. Jadi yang nemenin aku waktu aku belum sukses, ya itu yang lainnya beda. Enggak juga, kemarin Enggak, juga aku waktu itu masih single sih. Aku waktu itu masih single. Kan aku baru cerai nih sama istri yang di Australia ya kan. Jadi masih sama single. Istri apa? Mau ngomong apa sih? Istri pertama maksudnya, istri pertama. Enggak ada istri pertama, Nggak ada, ya? mantan. Mantan, iya maaf. Maksudku itu. Istri pertama, kedua ya. Nyebelin. Oke, jadi ya itulah. Jadi aku ngerasa kayaknya masa sih bisa dapat miliaran gitu. Aku nggak percaya gitu loh. Karena aku lahir di era industri ya kan, dimana kita kalau mau dapat cuan gede, profit gede, modal itu harus lebih besar. Sama lah ya, di mindsetmu juga pasti seperti itu kan dulu kan. Jadi gitu. sebenarnya kamu juga tadinya waktu dibilangin tentang apa namanya, ini bisa dapat miliaran ini, tadinya kamu juga skeptis dong kayak masa sih beneran sih atau gimana, atau kamu langsung percaya gitu aja atau gimana tuh? 50-50. Jadi aku dibilang percaya banget masih kayak masa sih gitu. Akhirnya aku ngambil kesimpulan begini, ya udah deh, utangku kan hampir setengah M nih. Waktu itu join harganya hampir 30 juta.
join di bisnis yang sebelumnya tuh, di perusahaan MLM yang dari Amerika tuh. Oke. Aku mikir, kalau aku tambah hutang lagi 30 juta, bunyinya kan tetap setengah M utangku. What's the difference gitu loh. Nah, terus aku mikirnya gini juga, hidup memang harus memilih. Aku mikirnya gini, simpelnya waktu itu. Makanya jadi orang bodoh tuh enak ya kan, cepat sukses. Jadi Jadi aku, dulu bodoh gitu. iya, jadi aku cuma mikirnya gini doang. Aku mikirnya simpel, nggak terlalu rumit. Karena kalau aku mikir terlalu rumit, banyak aku pikirin terus menerus, aku nggak akan sampai di titik ini. Oke. Karena banyak yang aku pikirin. Jadi mikirku tuh simpel. Aku cuma mikir gini doang. Iya ya, hidupku ini udah belasan tahun, gitu-gitu aja. Kalau aku masih nerusin kehidupanku yang seperti kemarin-kemarin aku jalanin, aku juga nggak akan kemana-mana gitu loh. Nah, tapi kalau aku ngambil resiko, join di bisnis MLM ini, aku tuh ada dua kemungkinan. 50% aku gagal, 50% aku berhasil. Oke. Tapi paling nggak aku ada chance untuk aku bisa sukses. Daripada aku nggak ngambil resiko sama sekali. Nangkep kan maksudku kan? Oke. Nah, emang kan waktu itu kamu bukan lagi nggak punya kerjaan, tapi kan kamu juga ada kerjaan sendiri waktu itu. Ada sebagai penyanyi kan, maksudnya nyanyi, terus syuting-syuting Iya kan masih betul. kurang kayak gitu. Sama lah, duitnya. kamu kan juga pemain sinetron juga. Emang kamu syuting hari ini langsung dibayar hari ini? Enggak kan? Enggak. Kamu loh dibayarnya berbulan-bulan, makanya aku bilang, udahlah berhentilah. Ngapain syuting? Nah, tapi kan aku stripping, masih punya tabungan. Tetaplah se-stripping-strippingan kamu kan nggak mungkin bisa sampai di posisi kayak gini. Ayolah, come on. Ya kan? Maksudku, ya sorry ya, bukannya mengecilkan, tapi kamu udah belasan tahun di dunia entertainment kan nggak mungkin kamu bisa beli barang-barang mewah, beli rumah dan sebagainya. Maksudnya it's impossible gitu loh, ya kan? It takes time. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun, belasan tahun atau puluhan tahun. Nah, yang aku lihat adalah kok di MLM ini kok cepet waktunya gitu loh. Setahun 2 tahun tuh bisa, nggak sampai nunggu kayak belasan tahun atau puluhan tahun. Itu yang aku mikir. Iya ya, kita kerjakan ujung-ujungnya kan duit, right? Apapun lah itu bidang kita. Sekarang kalau ada yang lebih cepat nih, kenapa kita harus pertahankan yang lama? Itu doang sih. Jadi aku mikirnya, iya ya, bener ya, di dunia ini kan nggak ada orang sukses itu yang tidak pernah tidak ambil resiko. Aku pikir, aku kalau mau sukses, ya I have to take a risk. Tapi kan waktu itu kamu belum ada bukti apa-apa, masih mau coba-coba atau apa. Jadi bener-bener dulu langsung, Oh, ya aku udahlah sikat, coba hajar jalan aja. gitu. Hajar aja. Karena tidak ada pilihan lain atau apa waktu itu. Memang belum ada penawaran lain yang lebih menarik yang biar bisa bikin kamu keluar dari utang-utangan kamu itu atau gimana? Ya waktu itu sih memang belum ada penawaran yang lain. Oke. Aku udah berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih buka jalan dong, ya kan. Aku mau lunasin hutang. Aku kepingin punya duit lebih untuk bisa pulang ke Australia, jenguk anak-anak, ya kan. Karena udah beberapa tahun kan belum bisa pulang tuh, karena bener-bener totally broke gitu loh. Punya hutang, makan cuma sehari sekali, seperti itu. Ya, Jadi itu ada cerita kamu dulu tiba-tiba pernah nih ya ada dari om gitu yang ya. tiba-tiba udah lama nggak ketemu, tiba-tiba kayak datang ke Jakarta, kayak out of the blue gitu loh. Nah, aku mikir apakah ini dari Tuhan ya gitu loh. Nah, aku ingat kata-kata omku, dia bilang begini, memang yang namanya peluang itu, Tin, itu terjadi di saat yang tidak tepat. Karena waktu aku ditawarin, jawabanku tuh mungkin sama kayak orang-orang pada umumnya. Jawabanku aku bilang begini, ih, lu kok baru datang sekarang sih om? Berapa bulan yang lalu gue baru dibayar. Gue baru dapat iklan Masih ada ini, duit, gitu. dapat syuting ini, baru keluar lah honornya lah gitu loh. Tahu gitu kan gue bisa ikut gitu loh. Jadi memang ya itulah, ya harus memilih ya. Maksudnya peluang memang selalu terjadi di saat yang tidak tepat. Karena kalau peluang itu datang di saat yang tepat, contoh nih ya, omku bilang gini, kalau lu punya duit, Tin, gue datang, gue tawarin ke lu, belum tentu lu mau join juga. Lah kan lu ada duit. Nah karena mungkin lu kepepet inilah, lu mungkin harus ngambil tindakan. Ambil resiko maksudnya. Ya singkat cerita, aku akhirnya utang lagi, dan akhirnya aku bisa join dalam waktu berapa minggu ke depan. Aku bilang gini, coba ya, kan dia bilang kan hitungannya kan 600.000 US dollar setahun. Kurang lebih 9M, ya kan? Nah, aku bilang gini, udah deh, gak usah muluk-muluk. Pokoknya aku nggak mau dapat segitu, itu mungkin kebanyakan, dan itu mungkin agak susah dan nggak masuk di akal. Mungkin itu agak iming-imingnya lah ya. Udahlah, gue dapat 10%-nya aja. Aku dapat 10%-nya, berarti kan kurang lebih 900 juta dong. Paling nggak aku bisa ngelunasin utangku, aku ada tabungan, pegangan untuk ya lumayan lah bisa pulang ke Melbourne, bisa jenguk anak-anak, bisa ya ada duit lah untuk lunasin mobil dan lain sebagainya. Maksudku itu cukup lah. Singkat cerita,
di 3 bulan pertama Hmm. itu aku bisa ganti mobilku ke Vios. 3 bulan? 3 bulan, Toyota Oke. Vios, 3 atau 4 bulan. Waktu itu aku belum begitu yang fokus banget, karena aku waktu itu baru ngeluarin album Rohani dan masih syuting FTV waktu itu. Oh, jadi kamu waktu itu masih awal-awal tuh masih jadi, ya masih ngejalanin 2 kerjaan Iya, gitu? iya, gitu. Terus aku mikir gini, gila ya, baru berapa bulan bisa ganti mobil, meskipun belum mobil mewah ya, mobil Hmm. biasa ya, gitu loh. Hmm. Apa kabar kalau gua ngegas ya, Hmm. fokus, dan gue Hmm. bener-bener nggak ikut syuting, gue tinggalin tuh entertainment tuh. Hmm. Dan akhirnya aku Ngambil coba keputusan. 1 tahun pertama, Mhm. ya memang betul, aku nggak dapat 10%, nggak dapat 900 juta itu. Tapi income-ku di tahun pertama aku dapat 1,5 M. Oh, itu jadi setelah 3 bulan kamu ngejalanin syuting juga, terus ngejalanin MLM, nah itu kamu baru ada hasil tuh bisa ganti mobil. Habis Iya, itu kamu ninggalin ini dunia entertainment atau masih terus jalan? nggak, aku bener-bener fokus, aku tinggalin. Aku bilang, Oke. Tuhan, aku mau coba 1 tahun di MLM ini. Hmm. Kalau misalkan memang aku dapatnya cuma ya gini-gini aja, ya mungkin aku akan syuting-syuting lagi di Oke. tahun kedua gitu. Tapi Hmm. aku bener-bener komit gitu loh. Hmm. Jadi waktu itu ditawarin kan, waktu itu kan aku kan sering main di beberapa itu ya, PH gitu. Hmm. Akhirnya aku tolak-tolakin. Hmm. Bener-bener aku komit gitu. Benar-benar fokus Aku gitu. bantu tim, aku gedein tim, aku bener-bener belajar MLM itu apa sih? Hmm. Caranya gimana sih? Hmm. Karena aku ngelihat, aku nggak merhatiin yang gagal-gagal ya. Hmm. Karena kan kalau kita mau sukses, kita harus belajar sama orang sukses. Aku perhatiin mentorku, grand mentorku, dia bisa beli Ferrari dalam waktu setahun, 2 tahun, beli cash. Hmm. Aku mikir, kok bisa ya? Kalau mereka bisa, kenapa aku nggak bisa? Hmm. Aku cuma patokannya itu doang sih. Jadi Oke. role modelku, aku ngeliat orang yang udah sukses duluan. Hmm. It's so simple. Nah, tapi kalau sebelumnya sendiri, Ya. kamu itu udah tahu tentang MLM atau selama ini buta tentang MLM atau pernah ngejalanin sebelumnya atau gimana? Nggak pernah sama sekali. Pandangan kamu soal MLM? Pernah denger-denger, Mm-mm. ya kan biasa lah ya, kalau denger dari orang-orang biasa kan MLM tuh buruk, ya kan? Oke. Oh, kamu udah sering banyak tuh Iya, diomongin MLM iya. buruk gitu. Cuma aku sendiri jujur aku nggak tahu kalau ditanya orang MLM itu apa. Dan untungnya aku bukan tipe orang yang seperti kebanyakan orang lainnya bilang, ya kan itu kan cari-cari orang, itu kan ini tuh. Aku sih nggak kayak gitu. Karena aku memang di saat itu nggak banyak mikir dan nggak mau banyak apa ya, banyak gaya karena aku memang lagi butuh duit. Aku Karena lagi bener-bener BU butuh ya. duit, aku BU dan ya aku mau keluar dari kemiskinan lah intinya lah. Jadi aku nggak mau banyak mikir. Kan apa bedanya juga? Aku di entertainment kan kamu tahu, aku punya manajemen artis. Aku sempat tawarin kamu kan jadi artis di manajemenku kan. Itu kan aku cari orang. Terus aku nawarin artis-artisku ke PH, ke stasiun TV. Itu kan aku ketemu orang, cari orang. Lah aku mikir, kalau di MLM sama-sama aku cari orang, sama-sama cari orang nih, ya kan bukan cari binatang ya. Tapi aku bisa sukses lebih cepat, kaya lebih cepat. Lah kenapa aku nggak milih yang lebih cepat lah? It's so simple. Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau boleh tahu nih, passion kamu sendiri gimana? Kan orang nih banyak nih bilang kan ya, aduh MLM bukan passion gue gitu kan ya, atau apa gitu. Jadi orang tidak menganggap ya sebenarnya MLM tuh bukan bidang pekerjaan ya. Betul. Sebenarnya bukan bidang pekerjaan, tapi orang tuh menganggap MLM ini bidang pekerjaan sampai dibilang MLM bukan passion gue gitu. Nah, Ya. itu gimana kalau tanggapan kamu? Iya, dulu sih sebelum aku mengenal MLM ya, jujur kalau orang tanya, what is your passion? Dari dulu kan aku di Melbourne kan aku udah syuting, aku udah nyanyi gitu kan di kafe-kafe, di hotel gitu. Aku selalu bilang, my passion is music. Music is my passion gitu loh. Dan aku tuh dulu fanatik banget, aku selalu bilang sama diriku sendiri, gua harus sukses kaya dari musik. Dari Oh, dunia kamu entertainment. udah ada mimpi gitu ya? Karena aku dulu di Melbourne, aku punya perusahaan di entertainment dan aku dulu bisa beli rumah, bisa beli mobil mewah dan lain sebagainya itu dari entertainment gitu. Nah, cuma waktu itu aku sebagai agent, aku provide band DJ ke pub-pub ke hotel dan aku sendiri main musik. Tapi aku main musik bukan rekaman ya, aku nyanyiin Oke. lagu orang, aku covers. Gitu, nyanyi di pub-pub di hotel top 40 gitu Nah, loh. dulu kan pernah sukses di Australia, tapi kok bisa sampai utang segitu banyak itu karena Di Australia, yes, aku udah sukses. Tapi pas Nah. aku balik ke Indonesia, aku mau rekaman dan lain sebagainya, itu kan butuh modal. Dan aku nggak tergabung sama record
label Salah gitu. ketemu orang ya. Jadi aku biayain diriku sendiri lah. Jadi indie label lah Oke, ceritanya. dan nggak Nah di gampang situ ya. aku keluar duit banyak. Jadi banyak Hmm. promo, radio, TV dan sebagainya. Nah itu aku keluar duit banyak tapi pemasukan nggak ada seperti itu. Jadi Oke. ya aku sih jujur bersyukur karena aku sering bilang ke teman-teman juga, ke mitra-mitra di Trend, aku bilang aku bersyukur Tuhan nggak buat aku terkenal banget. Karena jujur kalau aku terkenal banget, mungkin aku nggak akan ketemu kamu. Maksudnya gimana? Ya, Sombong gitu. Apa? bukan, mungkin aku udah sama cewek lain. Oh, Mungkin kehidupanku udah rusak, mungkin aku sudah nggak ada di bumi ini. oke. Karena Dulu ya kamu salah pergaulan gitu? semuanya udah aku lakuin dulu. Oke. Gitu. Oh, jadi karena Everything. ketemu sama aku jadi nggak gini ya, membawa kamu ke jalan yang baik dan benar gitu ya? Ya. Maksudnya ya, God is good. Tuhan tuh Oke. baik banget. Maksudnya, eh ya aku suka banget dengan entertainment, it's my passion, tapi aku nggak dibuat terkenal sengaja karena aku juga bingung kadang-kadang mikir, kok bisa ya aku tuh kayak stuck di MLM itu loh. Hmm. Kayak kamu tadi bilang, siapa sih yang mau punya impian punya perusahaan MLM? Hmm. Siapa coba? Hmm. Gak ada. Ketika orang ditanya, apa impian lo? Jadi presiden, ya kan? Jadi dokter, Nah, ya kan? terus Jadi sekarang ini, berarti artis. sekarang ada penyesalan nggak sebenarnya? Oh, kalau sekarang gak ada penyesalan. Oke. Cuma waktu aku flashback, aku sempat mikir, kok bisa ya Tuhan ya? Kok aku ditempatkan di ini gitu loh. Ya mungkin ya Tuhan kan tahu yang terbaik ya buat anak-anaknya. Jadi ya mungkin Tuhan mau pakai aku, kamu ya di marketplace gitu loh. Untuk jadi berkat lah bagi banyak orang. Karena di entertainment kehidupanku nggak jadi berkat, jadi kutuk iya. Kenapa Iya. bisa begitu? Mabok-mabokan. Aduh, semuanya Salah lah, pergaulan semuanya lah, gitu. semuanya lah. Berarti kamu beda nih. Ini dulu sisi entertainment yang buruk kayaknya nih. Iya. Iya. Soalnya kan kita kan dua-duanya kan sama-sama di entertainment Ya, nih gitu ya. doanya. Terus kesannya kamu Kamu kayak sisi baiknya gitu ya. enggak, bukannya gitu. Maksudnya kok kamu kan kesannya kan dulu jadi jangan salah kaprah ya teman-teman juga ya. Jadi di entertainment itu tergantung kita pergaulannya kayak gimana sih Betul. gitu loh. Jadi tergantung kita ngebawa pergaulan kita ke arah mana. Ya ada sih memang teman-teman segelintir teman-teman ada yang ya mungkin terbawa lingkungan, bukan lingkungan juga sih. Mungkin mereka masuk lingkungan yang memang foya-foya, yang pamer ini, pamer itu, pamer apa segala macamnya gitu dan suka di dunia clubbing gelap gitu-gitu kan ya. Nah, tapi ada juga nggak semuanya orang di entertainment tuh kayak gitu. Jadi kesannya tuh kayak entertainment sebenarnya tergantung nggak cuma di entertainment sih sebenarnya ya. Semua bidang kan. Betul. Semua bidang ada yang Tergantung lingkungan sih. Iya, Dan ada yang kebetulan gelap, ada yang kamu masuk terjerumus dengan aku suka dengan kegelapan. Aku suka dengan yang gelap-gelap. Gelap-gelap Ya. tuh kayak gimana gitu. Ya, aku tarik kamu ke arah yang terang ya oke. Terus kalau kan tadi kan kamu tiba-tiba memutuskan oke langsung udah pindah nih ke MLM. Nah, yang kamu lihat sendiri sekarang setelah kamu ada di perusahaan MLM sampai akhirnya sekarang membangun perusahaan MLM gitu. Kan tadi kan pertanyaan aku kan yaitu ya, kenapa mau bangun perusahaan MLM? Kenapa nggak ya retail aja, kan udah punya duit dong. Harusnya kan punya kebebasan lah gitu loh untuk kamu bisa buka Ya, ini perusahaan menarik retail. sih. Maksudnya kalau aku bandingin ya dengan pekerjaanku dulu di entertainment ya, pekerjaan kita lah ya, kan kamu di entertainment juga waktu itu. Aku melihat itu, kenapa aku bilang aku susah untuk jadi berkat bagi banyak orang, karena di sana tuh kita sikut-sikutan, banding harga, jelek-jelekin. Udah lalu pakai gua aja, dia tuh gini-gini itu pasti ada lah kayak gitulah ya. Saingan ya. Nah, nggak di entertainment aja sih ya, di banyak bidang pun juga sama lah seperti itu. Nah, kalau di MLM ini yang aku lihat, kita tuh nggak ada jelek-jelekin, kecuali memang yang orangnya memang agak nggak waras ya, yang memang nggak bener Ada lah, aja, tapi ada karakternya yang juga, jelek ya. ya, betul. Tapi di sini tuh yang menarik itu adalah begini, kita kalau mau sukses, kita itu nggak bisa sukses sendirian. Kita tuh harus suksesin orang-orang di bawah kita atau downline kita. Nah, itu yang aku nggak dapatkan skema ini di bisnis lainnya. Nggak ada. Ya kayak kamu waktu itu pernah cerita ke aku juga kan. Ada suatu hal yang bikin kamu tuh, wah kayaknya gue
mau deh kayak gini terus gitu loh. Kayak jadi Iya, kamu bantu tim. Nah, ini ceritain dong iya. gimana kamu sampai bikin kamu jatuh cinta nih sama MLM itu gimana ceritanya? Kan kamu Iya, pernah jadi bilang. waktu itu kan, ya kan namanya kita di MLM kan pasti ada upline, downline, kita punya Mhm. tim lah ya. Nah jadi Bukan jatuh cinta sama downline-nya ya? Enggak kan oh ya? enggak, itu nggak usah dibahas lah, itu masa Kan lalu downline itu. kamu cowok semua kok. Iya iya iya, ceweknya juga jelek-jelek kok, nggak ada yang cakep, nggak ada yang cakep. Udah aja. Downline-ku ya kamu paling cakep, makanya tak nikahin. Kan kamu downline-ku juga, Iya. iya. Oke. Jadi ya ada beberapa downline itu yang memang pas ketika aku bantu, itu mereka tuh menemukan solusi lah gitu loh. Mmm, Mereka bisa kayak biayain, apa ya, anaknya sekolah mmm, gitu, terus bisa bayar hutang gitu loh. Ini aku nggak usah ngomong yang muluk-muluk ya, yang iya, sampai kaya, beli mobil, ini kan itu basi lah ya. Aku nggak mau yang terlalu kayak gimana pamer atau mmm, enggak, maksudnya hal-hal yang kecil-kecil aja gitu loh. mhm, Mereka bisa nyambung hidup, ya kan. mmm, Nah, ada yang beberapa sampai ibu-ibu tuh kayak peluk aku, nangis, mmm, "Terima kasih ya Pak," gitu. Itu aku tuh nggak pernah dapatkan itu di entertainment, itu mmm, loh. Di mmm, entertainment kan aku nggak mungkin bilang ke teman-temanku kan, "Ayo, lu gue bantu mmm, biar lu terkenal ya, biar pokoknya gue bantu lu terkenal deh, mmm, biar gue bisa lebih terkenal dari lu." Kan nggak mmm, ada kayak gitu. yes, Ya kan, kamu buka resto, kan kamu nggak bisa ngomong ke sainganmu di sebelah sebelah kanan kiri, mmm, "Ayo, gue buat resto lu terkenal ya, rame ya, mmm, biar resto gue nanti jauh lebih terkenal." Itu nggak ada, nggak iya. mungkin bisa lah. Dulu di entertainment kita kepikirannya cuma, ya Ya pokoknya diri yang kita penting kan. kita kita memuaskan, apa Iya. namanya, memuaskan diri kita. Yang penting kita laku, kita paling Mhm, bagus, kita mhm, disayang sama produser ya kan, sama klien ya kan, biar mhm, kita dipakai terus ya kan. mhm, Akhirnya ya itu kita jilat sana sini ya kan, ada yang ya salah inilah ya. mhm. Nah, salah Oh, pergaulan kamu juga. jilat sama sih? Enggak sih, enggak Jorok lah. kamu Aku ya. nggak suka jilat. Jilat Iya, istri sendiri lanjut. aja. Ah, Jadi ya gitulah, pokoknya nggak sampai bener. mana nih mau jilat-jilat lagi nih, nggak bener. Nggak bener. Gini nih kalau misalkan kita dipertemukan ya. Ya entar mereka kepingin loh. Ketawa-ketawa semua tuh. Lanjut terus. Ya itu akhirnya ya sampai mana nih tadi? Lupa sampai. Kamu sih yang mau Oke. jilat-menjilat lagi, Iya, nggak aduh. di entertainment itu kita mikirin buat diri sendiri, tapi Mhm, kalau di MLM, kamu iya, kamu waktu itu juga aku ini mungkin teman-teman bisa dengerin juga ya cerita kamu ya, kayak bukan hanya dari segi uang aja ya, tapi juga ada waktu itu ada bapak-bapak, dia sebenarnya duitnya udah banyak, tapi dia ada kerinduan kan kalau di ini kan keberhasilan atau apa di apa namanya, disambut kayak penghargaan, iya masuk ke iya. panggung gitu. Itu keren sih aku dengar cerita kamu Iya, tuh, banyak gimana sih. tuh? Jadi ada kan yang ikut MLM ini kan sebenarnya kan bukan orang-orang yang nggak punya duit kan. Mhm, Banyak orang juga yang punya duit, tapi mereka tuh haus akan penghargaan. mmm, Jadi ada beberapa timku dulu yang memang, ya mungkin seumur hidupnya tuh jarang dihargai kali ya. oke. Jadi pas begitu dia naik peringkat, Nggak pernah naik panggung naik ke mungkin, heeh, panggung, disorakin sama ratusan ribuan orang, mmm, disalamin, dipeluk, itu mereka tuh suka gitu loh. mmm. Mereka tuh suka kayak Apalagi gitu-gitu. udah usia senior gitu kan Iya, ya, jadi umurnya udah mereka 70 seperti tahunan, iya. aktif lah ya, punya punya kegiatan lagi yang aktif Yes, gitu ya, mungkin ya, yes, lebih kayak gitu ya. betul. Nah, di Jadi situ kan bisa aku lebih ngelihat bahwa, mhm, iya ya, MLM ini sebenarnya mulia ya, gitu loh. mmm, Sayang kan kalau kita tuh nggak terusin, gitu loh. mmm, Dan aku mikir, ini bukannya aku benci entertainment ya, aku mhm, sih masih kangen sih, jujur aku pingin mmm, balik syuting lagi ya kan. mmm. Cuma nggak ada yang mau manggil ya kan, kasihan sih ya kan. Udah kaku, udah nggak usah. Aku ya, ntar kita buka PH sendiri lah ya, main film sendiri. Jadi ya kalau nyanyi sih aku ya kan kemarin juga baru ngeluarin single ya, yang sempat ngehit kemarin itu ya kan, Mhm, di ngehit kalangan ya? di kalangan tren maksudnya. Judulnya jadi Amin judulnya amin. judulnya jadi pemenang ya kan, jangan lupa download RRBT-nya. Sekalian Boleh promo ya. boleh. Oke. Jadi ya aku sih masih kangen lah ya, nyanyi, syuting gitu. Cuma aku mikir lagi, aku hidup ini it's not all about me, gitu loh. Mhm, Jadi kan bagaimana selama kita hidup ini, hidup kita ini bisa berarti lah bagi banyak orang, kan mhm, gitu ya. mhm, Kalau di agama kita kan kita diajarin untuk berbuah, jadi yap, berkat bagi banyak orang gitu. mmm, Nah aku merasa di entertainment itu mungkin hawa nafsuku ya kan, kemauanku itu
terlampiaskan lah, ya kan. Aku suka Hmm. musik, ya kan, Hmm. kayak gitu-gitulah ya. Hmm. Aku suka kayak jadi center of attention gitu Hmm. kan, Hmm. diliatin orang, "Wih, keren ya," gitu. Hmm. Tapi ya kehidupanku nggak bisa jadi berkat gitu loh. Nah, sedangkan di sini, di MLM ini aku melihat bahwa, iya ya, aku aku bisa motivasi orang, aku bisa nginspirasi orang, aku bisa bantu orang banyak untuk mereka bisa ikutan sukses. Itu kayak means a lot to me gitu loh. Dan Kayak kamu banyak perubahan sih. Kamu banyak perubahan sih. Jadi apa namanya? Kalau aku lihat ya, dulu mhm, kan kita pernah ketemu di entertainment. Kamu dulu gayanya kan yang kayak mhm, norak gitu ya, gitu-gitu kan, kayak gaya belagu gitulah ya. Nah, iya, tapi di sini sih sekarang maksudnya kamu lebih lebih sopan, lebih mmm, nice, lebih apa ya? Kayak ada berwibawa lah ya. perubahan lah, ya Kerennya sebagai tetep lah ya, apa? lebih keren ya, Ya lebih lebih keren keren lah ya, kalau nggak aku nggak nikahin. dinikahin, iya, betul betul betul, iya iya. Ya itu sih, Oke. jadi aku ngelihat banyak hal positif Hmm, dibandingkan negatifnya, hmm, kayak gitu. hmm, Dan aku melihat ya itulah salah satu alasan kenapa kok hmm, tadi kan kamu tanya ya, kenapa kok hmm, sampai aku mau buat tren ini, aku network marketingin ya kan, hmm, di MLM-in, kenapa aku nggak retail aja. Karena hmm, kalau retail aja, ya balik lagi, it's all about me. Aku yang hmm, kaya, kita yang kaya gitu loh. hmm. Tapi kalau kita buat jaringan distribusinya ini di network marketing kan, penjualan langsung ya kan, atau MLM, kan kita bisa nolong banyak orang ya. Dan kamu udah bisa lihat sendiri kan sekarang udah banyak orang yang udah terbantu Yes, kehidupannya, banyak yang dapat ya. income Dan kamu dulu miliaran, udah ada, ratusan juta. mungkin karena pengalaman kamu dulu juga bisa berhasil di MLM, nah kamu juga mau Ya, apa ya, kayak ini loh, gue ya, living proof lah ya, ya, living proof dari karena MLM, terus kamu betul, bisa pengen menciptakan ya ya, orang-orang seperti kamu nih yang ya. memang benar-benar berhasil Karena gitu. jujur, ya kamu tau lah Nah, keluargaku ya. Aku kan hmm, bukan terlahir dari keluarga kaya, hmm, biasa aja gitu loh maksudnya. hmm, Nah, aku juga dari awal mulanya kan bukan berasal dari mulai dari nol. hmm, Aku mulai dari minus hmm, gitu loh. hmm, Nah, aku mulai dari minus yang tadi aku cerita, utang hmm, hampir 1,5 miliar, hmm, sampai aku bisa bangkit, pelunasin semua hutangku. hmm, Aku sampai ya memiliki kehidupan impian lah ya, bukan pekerjaan impian lagi nih, tapi kehidupan impian. Aku bisa beli mobil, sport, bisa beliin mama rumah, ya kan, bisa beli ini, beli itu, ya kan, bisa nyenengin banyak orang lah. Nah, di situ aku melihat bahwa, iya ya, gimana kalau aku buat perusahaan, tapi banyak orang nanti itu jadi kayak kehidupannya itu bisa jadi kayak Martin Carter kedua, Martin Carter ketiga, keempat, dan seterusnya, hmm, gitu. Itu sih yang aku rindu, ingin ubah kehidupan orang, yang tadinya mereka tuh mungkin minus kayak aku, atau bahkan mungkin lebih parah ya kan. hmm, Aku pingin kehidupannya mereka berubah sih, gitu loh. yes. Karena mereka layak untuk memiliki kehidupan itu, gitu loh. Karena Hmm, sukses itu kan hak semua orang, hmm, gitu loh. Cuma mereka mungkin belum dapat kesempatan itu untuk bisa ngubah kehidupan itu. Nah, disitulah kita hadirkan, kasih hmm, solusi itu buat mereka, hmm, gitu. hmm. Nah, terus eh, plan kamu ke depannya nih, gitu loh. Kan ini kan Mhm. kamu sudah bikin perusahaan MLM nih, gitu loh. Nah, target kamu nih ke depannya nih, mau kan MLM soalnya sekarang di luaran ini kan sebenarnya masih kurang apa ya? Banyaklah persepsi Mhm. negatifnya, Ya, terus yang dilihat orang itu ya yang lebih yang jelek-jeleknya, ya. jelek-jeleknya gitu loh. Nah, apa yang udah kamu lakukan nih? Apa yang mau kamu buat nih? Ya salah satunya ini sih, kita buat podcast ini kan ngobrol tren. Hmm, Jadi kita mengedukasi lah ya. Jadi mhm, kita lebih banyak mengedukasi masyarakat lewat hmm, lewat episode-episode kita ini. mhm, Ya biar orang semakin lebih banyak sadar lah, disadarkan bahwa MLM itu nggak buruk. hmm, Yang buruk itu kan memang ya oknumnya lah ya gitu mhm, loh. hmm, Soalnya jujur kalau seandainya waktu itu tahun 2015 aku ikutan negatif nih, mhm, gara-gara dengerin kebanyakan orang yang bilang MLM itu kan itu, ini, itu, ini. hmm, Kalau hmm, aku ngikut nih, mhm, nggak akan ada tren, hmm, nggak akan ada kehidupan impian yang kayak sekarang kita jalanin, kita miliki. Betul nggak? mhm, Nggak mungkin akan ada. hmm, Kamu mungkin masih syuting-syuting, aku mungkin masih syuting-syuting, jadi orang biasa. Dibilang hmm, terkenal banget ya kagak gitu loh, ya kan hmm, cuma buat kerja dapat duit ya secukupnya aja hmm, gitu loh.
Tapi karena aku memutuskan, aku nggak mau dengerin kebanyakan orang, aku cuma mau ngelihat yang udah berhasil, meskipun yang berhasil itu cuma bisa dihitung pakai jari ya. Ya, tapi kan kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu loh. Nah, kamu sebenarnya bisa bilang ke orang-orang nggak sih sebenarnya eh, apa sih yang ada bedanya nggak sih antara MLM sama retail tuh sebenarnya menurut kamu sendiri? Kan kamu kan sudah jadi gini, Martin Carter ini kan dulu juga kan punya sudah punya bisnis lain kan Ya. ya, di luar dari MLM itu kan ya. Nah, sebenarnya menurut kamu MLM kalau misalkan dijalankan semua bisnis dijalankan MLM itu bisa atau enggak? Atau menurut kamu sendiri kan sekarang kamu sudah punya bikin perusahaan MLM nih sekarang nih. Nah, sebenarnya semua hal tuh sebenarnya bisa nggak sih di MLM-in atau emang ada khusus sendiri nggak untuk MLM itu sendiri gitu? Eh, nggak semuanya sih, nggak semua produk bisa Hmm. di-MLM-kan gitu Oke, loh. Contoh kayak jasa itu nggak bisa ya kan. mm-mm, Kan harus produk ya, berbentuk barang ya gitu loh. mm, Nah, itu mungkin nanti bagiannya dengan ini ya, kayak Kemendak ya, dengan mm, pemerintah lah ya. Itu mm, kan ada undang-undangnya, mm, jelas mm, gitu loh. mm, Cuma kalau kamu tanya tadi bedanya apa MLM mm, dengan retail, sebenarnya itu mm, kan cuma masalah distribusinya aja, beda mm, tipe aja. yeah, Kalau kita jual retail, kenapa penjualan retail itu bisa murah harganya, ya kan? mm, Karena mereka ada budget untuk promosi, mm, marketing, budget mm, untuk ini itu dan lain sebagainya, ya kan? mm, Makanya mereka jualnya bisa lebih murah. mm, Nah, kenapa kalau di network marketing produknya itu kesannya kayak seakan-akan lebih mahal? mm, Sebenarnya nggak mahal, mm, karena di network marketing itu kan nggak ada budget promosi, mm. marketing, iklan-iklan tuh nggak ada. Itu Oke, dipangkas semua, mm, dimasukinlah ke situ. mm, Nah, uang-uangnya ini, budget-budget ini untuk apa? Untuk bagi bonus ke member-member seperti itu. mm. Jadi sebenarnya apa ya? Ya bedanya kalau di retail ya yang kaya yang punya perusahaan, itu aja. Yes, Yang lainnya cuma karyawan aja, pekerja aja. Nah, kalau mm, di MLM, kita bisa memberikan peluang, kesempatan yang sama kepada para mitranya untuk bisa sukses bareng, untuk bisa ngerasain, ya kalau bisa dibilang tuh kayak sharing profit lah ya, yes, seperti itu, ah, gitu loh. Karena ada pembagian, ya kalau sekarang kan kurang lebih 60% ya, gitu mm, loh. Kalau dulu kan 40%. Nah, itu mm, sudah ada di dalam harga produk yang perusahaan MLM ini ya. jual, kayak gitu. Mm. Nah, kan kadang-kadang lucu tuh orang-orang tuh yang mereka tuh soalnya gini nih, mereka pada bilang kalau misalkan yang kaya ini makin kaya, yang miskin makin miskin, gitu kan Itu ya. mereka nggak punya pengetahuannya aja. Nah, Mereka tuh apa ya, dibilang dibilang bodoh ya enggak, ya gimana ya, ada yang berpendidikan juga. Cuma mm, menurutku mereka nggak tahu aja, mereka nggak mm. paham aja. Ya kayak contohnya kamu lah, Mereka kamu nggak kan dulu dari paham, yang nggak tapi punya mereka apa-apa. asal ceplos gitu loh. Mereka asal Mm, ngucap gitu loh. mm, Asbun, asal mm, bunyi gitu loh. mm, mm, Sebenarnya ya malu-maluin sih, mm. gitu loh. Kalau ketemu sama aku ya, wah selesai. Hmm. Cuma sebenarnya kan memang yang kalau misalkan aku lihat juga ya, kita tuh di sini kan orang-orangnya kan memang memberikan peluang buat semua orang ya, yang memang dari nggak ngelihat dari latar belakang atau apapun gitu, Ya, termasuk kamu juga kan. Ya kalau mungkin kamu bisa cerita juga kan, kamu kan sebenarnya untuk pendidikan sendiri kamu juga lulusan aku SMA, lulusan SMA ya nggak gitu ada loh. aku kuliah. Ya, jadi sebenarnya mau kita latar belakangnya apa, mau Hmm, pendidikannya apa, tapi ya kamu bukti gitu loh, walaupun kamu bukan dari pendidikan yang tinggi, tapi ya kamu bisa gitu hmm. loh. Nah, ada nggak sih kamu tipsnya dari kamu sendiri nih? Kan kamu kan sebenarnya kan memang ya backgroundnya bukan dari studi yang jago atau apa gitu kan ya, tapi kamu akhirnya bisa bikin perusahaan sekarang gitu kan ya. Nah, itu gimana nih? Apa sih tips-tips dari kamu rahasianya yang bisa kamu mungkin bisa dibagiin sedikit aja gitu? Sedikit aja. Ya, dikit aja. Kalau nggak Nanti kelamaan nanti nanti aku durasi bagiin durasi. banyak yang sukses ini loh, ya kan? Nggak apa-apa Bahaya dong. dong ntar. Nggak apa-apa ya, Ya oke. kan sharing. Ya kalau aku sih sebenarnya tips untuk sukses banyak sebenarnya, Hmm, nggak bisa dibagiin sedikit ya kan. oke. Eh ya tentunya satu, ya kita harus bekerja keras sih. Kalau kita Hmm, cuma males-males doang, tapi kita rajin berdoa nih, ya berarti kamu pemalas, hmm, gitu.
Tapi kalau lu rajin bekerja nih ya kan, tapi lu nggak pernah ngandalkan Tuhan, nggak pernah berdoa, Hmm. ya berarti lu sombong. Hmm. Siap-siap aja jatuh ntar gitu. Jadi Hmm. kalau aku sih ya berdoa dan bekerja lah ya, itu Hmm. itu udah pasti ya kan. Nah, terus bekerja yang seperti apa nih? Kan begitu. Gimana caranya kita bisa bekerja nggak usah lama-lama, nggak usah capek-capek, tapi menghasilkan gitu loh ya kan. Hmm. Nah, kalau aku sih ya kita namain adalah work smart, bekerja pintar. Hmm. Jadi di sini ada bekerja keras dan bekerja pintar. Hmm. Kita nggak cukup bekerja keras saja. Karena kalau kita ngomong kerja keras, kuli bangunan kurang keras apa coba? Hmm. Tapi mereka biasa-biasa aja, nggak Hmm. sukses, ya Hmm. kan? Jadi selain bekerja keras, kita juga harus bekerja pintar. Hmm. Nah, bekerja pintar ini caranya gimana? Nah, kalau aku boleh bagikan sedikit adalah bekerja pintar itu adalah bangun jaringan. Hmm. Karena dikatakan orang-orang terkaya di dunia itu semua pada membangun jaringan. Hmm. Orang-orang biasa, kebanyakan orang pada umumnya yang ada di luaran sana, ya kan, Hmm. 99% itu yang lainnya mencari pekerjaan, sedang Hmm. bekerja. Jadi kalau mau sukses, mau cepat kaya raya, bangun jaringan. Nah, bangun jaringan ini kan bentuknya ada bermacam-macam nih, ya Hmm. kan. Contoh, kita punya franchise banyak. Itu kan jaringan franchise, ya kan. Nah, tapi balik lagi, modalnya punya nggak? Hmm. Ya kan? Percuma kita bangun jaringan tapi kita modalnya kagak ada, susah. Nah, paling jitu, paling smart kalau menurutku yaitu apa? Di MLM itu. Hmm. Work smartnya. Kenapa? Satu, di MLM kita bisa bangun jaringan seluas-luasnya. Bebas, unlimited. Aku tadinya nggak pernah kenal sama pejabat ini, pejabat itu, sekarang aku banyak kenal. Hmm. Lumayan lah, ya Hmm. kan? Aku nggak kenal banyak pengusaha, sekarang lingku lumayan banyak pengusaha. Aku nggak kenal artis-artis top dulu, ya, tapi sekarang udah lumayan lah Ini aku karena kenal. kamu dulu di perusahaan MLM sebelumnya ya. Sebelumnya dan yang sekarang di tren Oke, ini. ya. Jadi aku kalau misalkan ngomong jaringan, jaringanku luas sekali sekarang. Hmm. Seperti itu Hmm. ya. Nah, terus itu yang pertama, ngomong masalah jaringan nih. Nah, terus yang kedua, keuntungannya apa di MLM itu? Kita ini bisa dibilang bisa belajar banyak hal. Hmm. Secara mental, skill itu diajarin di MLM itu. Hmm. Asalkan menemukan perusahaan yang tepat, ya kan? Hmm. Salah satunya ya tren ini, oke? Hmm. Tuh. Loh iya kan Ya, memang bagus kan ya. gitu loh. Kalau nggak bagus nggak mungkin kita bisa menciptakan banyak orang hebat Hmm. gitu. Hmm. Nah, jadi di perusahaan MLM yang benar itu akan menciptakan sistem yang benar juga. Ada sistem pelatihannya, Hmm. pengajarannya dan banyak hal. Hmm. Dan itu di tren aku terapkan seperti Hmm. itu. Hmm. Karena di tren aku nggak mau cuma jualan-jualan aja, aku mau mencetak leader. Orang-orang ini aku jadiin leader. Biar apa? Karena kalau banyak leader nanti, ya sudah, itu kan passive income kita. Itu Hmm. aset kita semua gitu loh. Hmm. Nah, sama. Ini kan kalau kita ngomongin aku sebagai owner ya kan. Ya. Nah, sama kalau kamu misalkan sebagai leader nih. Hmm. Bayangin kamu leader, di bawah kamu leader semua juga. Hmm. Enak lah Kan kerjanya. enak. Bayangin Hmm. kamu amit-amit nih ya, kamu lagi sakit nggak enak badan. Hmm. Kamu lagi liburan misalkan. Kan berarti kan nggak bisa kerja dong, nggak bisa presentasi kan. Hmm. Tapi di bawah kamu itu bekerja setiap hari presentasi. Masuk terus nggak income-nya ke kamu? Yes. Nah, ini yang dimaksud bekerja pintar. Hmm. Jadi, kita tidak menukarkan waktu kita ke uang, tapi kita buat uang kerja cari kita. Bukan kita kerja cari uang, tapi uang kerja cari kita. Hmm. Itu. Makanya aku suka banget dengan quote-nya Warren Buffett, kan dia pernah bilang begini, kalau Anda tidak bisa menemukan cara bagaimana Anda bisa menghasilkan uang ketika Anda lagi tidur, Hmm. Anda akan bekerja sampai mati. Hmm. Nah, aku nggak mau kerja sampai mati. Hmm. Ya kan? Nah, makanya aku cetak, aku bangun perusahaan MLM ini, tren ini. Oke. Seperti itu. Hmm. Jadi ya kerja pintar sih. Jadi kalau buat kalian yang mau cepat sukses, kepingin apa ya, miliki passive income, ya mulailah Cari dengan pekerjaan perusahaan yang- MLM. Hmm. Serius, carilah perusahaan MLM. Nggak harus di tren ya, apa aja, pokoknya yang bener ya. Hmm. Belajarlah di situ. Belajarlah untuk apa? Ditolak, ya kan? Ditolak abis-abisan. Kalau kalian ini ya, aku sering bilang ke orang-orang, kamu bisa lulus sukses di satu buah perusahaan MLM, ya. Hmm. Setelah itu kamu keluar, kamu ngerjain apapun, dijamin pasti berhasil. Hmm. Itu Serius. ini tips kamu ya, karena Serius. kamu dulu sebelumnya, tapi kan kamu Karena dulu aku sebenarnya- ngalamin. Hmm. Aku sukses di perusahaan yang sebelumnya, Heeh. sekarang aku bangun apapun, kayak gampang banget gitu loh. Hmm. Karena contoh nih ya, aku udah ditolak ribuan orang. Lah sekarang aku presentasi lagi, ditolak 1-2 orang. Ya kecil lah, nggak berasa apa-apa.
Gitu loh. Jadi pembelajarannya ya. Jadi Iya. bukannya juga maksudnya ini sebagai batu loncatan lah ya, maksudnya lah ya buat orang-orang ya. Mungkin dia juga bisa berkarir juga di MLM, tapi juga di MLM ini juga bisa belajar juga gitu lah ya, Iya, banyak ilmunya ambil ya. ilmunya, ambil jaringannya. Urusan nanti kalian ke depannya mau buka pabrik kayak buka kafe, restoran, whatever. Tapi kalau kalian bisa sukses di sebuah perusahaan MLM, wah itu keren. Keren. Itu jadi pembuktian ya, kalau dia udah bisa sukses di MLM, pasti bisa sukses di tempat lain ya, Karena gitu lah ya. jujur, aku belajar banyak. Aku tadinya nggak bisa mimpin. Sekarang bisa mimpin banyak orang. Aku tadinya nggak bisa motivasi. Padahal dulu kan kamu punya perusahaan sendiri, punya perusahaan sendiri di Australia, itu ya juga Iya. masih perusahaan kecil aja gitu lah Nggak ya. ada karyawannya. Siapa yang aku pimpin? Jadi kamu ngurusin diri kamu sendiri Iya, aja ya. aku jualan sendiri dan sebagainya. Jadi kamu ya kan? salesnya, kamu ini Betul. ya gitu ya. Iya. Oh, tapi itu bisa menghasilkan ya. Tapi itu Lumayan capek menghasilkan, gitu ya. tapi Oke. capek. Yes. Ketika pas aku liburan, waktu itu aku sempat ke Bali lah ya, liburan. Nggak ada income masuk. Di situ aku ngerasa, oh iya ya, berarti nggak bisa nih kalau aku kerja mengandalkan diriku sendiri nih. Gitu loh. Iya kan Yes. kita hidup 1 kali 24 jam, betul? Nah, berarti kalau kita bekerja sehari cuma 12 jam, berarti kan waktu kita itu untuk kita tukarkan dengan uang dapatnya untuk 12 jam itu. Nah, bayangin sekarang di bawah jaringan kita sudah ada puluhan ribu orang. Yes. Puluhan ribu orang. Gak usah banyak-banyak deh. Per orang kerja 1 jam aja buat kita. Kerja 1 jam aja per hari buat kita. Berarti kan dalam 1 hari sudah ada puluhan ribu jam orang kerja buat kita. Ya, Mantap itu kalau di nggak? MLM ya. Jadi Keren. Iya, Iya. itu Itu dan- work smart. Itu iya. work smart. dan Kerja kita pintar. biayanya cuma ya udah kecil aja ya gitu. Iya. Ya tapi kalau misalkan kamu punya duit yang lebih banyak ya terserah ya gitu ya. Ya, Punya kalau punya banyak duit banyak pilihan ya lah ya. terserah, bisa buka kos-kosan, Lebih punya hotel. banyak pilihan. Cuma kalau yang Iya. misalkan nih kamu punya ya uangnya cuma segitu-segitu aja ya bisa dicoba lah ya MLM lah ya Iya. gitu. Ya siapa tahu nasib kalian jadi kayak gua nih. Jadi Martin Carter kedua ya kan. Yang tadinya minus bisa bangkit dan bisa buka perusahaan sendiri. Oke. Wah, panjang juga ya kalau kita ngobrol berdua ya. Panjang. Kamu salah ini. Oke, nah ini udah kepanjangan durasi nih ya. Nah sekarang closing statement lah buat kamu sendiri nih. Bagi orang-orang yang mungkin kan sekarang kan udah banyak bukti mungkin, tapi juga banyak orang itu lebih menutup ya negatif tuh lebih menarik daripada yang Ya, berhasil. betul. Yang gagal tuh lebih cerita yang gagal tuh kayaknya lebih kena aja, lebih nempel. Nah itu gimana nih untuk kamu menanggapi itu? Kalau buat aku sih ya kalau buat teman-teman nih yang nonton ya, buat kalian yang nggak tahu ya kehidupan kalian mungkin terpuruk sekarang ya kan, atau mungkin yang biasa-biasa aja, kalian pengen ngalamin terobosan. Udah, nggak usah dengerin kanan kiri, nggak usah dengerin keluarga kalian, nggak usah dengerin teman-teman sahabat kalian. Kalau mereka juga hidupnya juga masih biasa-biasa aja. Jadi belajarlah sama orang yang jauh lebih sukses di atas kalian. Ya, karena kalau dulu aku dengerin omongan mamaku, aku dengerin omongan keluargaku yang kehidupan ekonominya juga masih biasa-biasa aja, aku mungkin nggak akan jadi seperti ini. Jadi ya seperti banyak yang pepatah bilang ya, belajarlah sama yang orang sukses duluan gitu lah ya. Iya, belajarlah, dengerin aja mereka. Karena apa yang mereka udah lakukan kan, mereka sampai di titik ini. Berarti kan mereka kan udah ngelewatin ini semua kan, tahapan-tahapan ini kan. Nah, kalau kalian masih ada di sini, terus kalian juga dengerin orang yang di level ini, orang ini kan belum ngelewatin tahapan-tahapan ini. Konyol aja sih, bego sih menurutku. Nah, dengerin yang di sini, yang udah ngelewatin tahapan ini, tahapan ini, gitu loh. Yes. Untuk bisa ngajak dia bawa ke sini. Jadi ada kesalahan-kesalahan apapun yang dilakukan, ya biar ini nggak ngulangin, gitu loh. Make sense kan? Yes, make It's so sense. simple. Oke. Alright. Ya mungkin itu tadi ya sedikit tentang Martin Carter. Tapi sejujurnya sih masih banyak. Nanti mungkin next time kali ya. Sambung ya episode kedua. Cuma belum tahu kapan ya. Penasaran nggak? Nah makanya terus ikuti Ngobrol Tren. Gimana untuk episode kali ini? Lumayan banyak belajar atau enggak? Nah mudah-mudahan kalau kamu memang dapat sesuatu dan kamu suka dengan channel YouTube ini, nah langsung aja ya subscribe nih. Tuh.
Ngobrol Tren di sini. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya, sehingga kalau misalkan nanti ada episode baru, kamu nanti bisa diingetin. Oke? Ya, thank you lah. Ya. So, kita selesai di episode ini. Dan mudah-mudahan nanti akan ada episode selanjutnya. Tunggu Gantian. aja ya. Saya yang akan wawancarain dia. Enggak. Udah lah ya. Tunggu next episode. Udah lah ya. Oke, bye. Bye.